3. Basic of Operating System, Computer System Operation. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasi komputer dan struktur sistem komputer. Pengetahuan mengenai struktur dari sistem komputer diperlukan untuk memahami bagaimana sistem operasi bekerja. Dengan mempelajari mengenai struktur dari sistem komputer akan memberi kita pengetahuan dasar untuk lebih memahami apa itu sistem operasi. Pada slide pertama kita akan membahas mengenai apa itu sistem operasi dan apa itu struktur dari sistem komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software system yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan manajemen terhadap perangkat keras atau hardware serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat software dan hardware. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak akan bisa berjalan dengan fungsinya. Sistem operasi mengatur jalannya proses-proses yang ada pada komputer dan memastikan setiap perangkat lunak berjalan dengan normal. Sistem operasi adalah software pertama yang terdapat pada sebuah memori komputer pada saat komputer dalam keadaan running. Sedangkan software lainnya akan running setelah operating system berjalan terlebih dahulu. Setelah itu, sistem operasi akan melakukan pelayanan terhadap software lainnya. Sistem operasi juga berkaitan dengan alokasi sumber daya dan layanan terhadap komputer, seperti layanan terhadap memori, prosesor, perangkat, dan informasi. Sistem operasi juga menyertakan program untuk mengelola sumber daya ini seperti pengontrolan terhadap lalu lintas, penjadwalan, manajemen memori, program I/O, dan sistem file. Selanjutnya adalah struktur dari sistem komputer itu sendiri. Sistem komputer modern terdiri dari satu atau lebih CPU dan sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus yang menyediakan akses untuk berbagi. Jadi, CPU adalah bagian utama dari komputer atau kita bisa menyebutnya sebagai otak dari sistem komputer, di mana ia bertanggung jawab atas semua proses komputasi dan kalkulasi yang terjadi pada komputer. Biasanya kita beranggapan bahwa CPU adalah sebuah kotak besar yang berada di sebelah desktop kita, yang di dalamnya berisi berbagai banyak komponen seperti motherboard, CD-ROM, USB record, dan lain-lain. Namun sebenarnya CPU hanyalah sebuah chip kecil yang tertanam di dalam motherboard, dan bagian kecil itu bertanggung jawab atas semua proses komputasi dan kalkulasi. Sedangkan untuk kotak besar tersebut kita bisa menyebutnya sebagai kabinet CPU atau casing dari CPU. Pada sistem komputer modern mungkin memiliki satu atau lebih CPU, tergantung pada daya komputer, seperti yang dijelaskan pada slide ini. Slide selanjutnya. Pada slide ini digambarkan tentang bagaimana struktur komputer itu. Pada gambar kita memiliki beberapa hardware seperti disk, mouse, keyboard, printer, dan monitor. Setiap hardware ini terkoneksi pada controller masing-masing, dan controller ini bertanggung jawab atas jalannya perangkat ini bekerja. Seperti di sini kita memiliki disk yang terkoneksikan dengan disk controller, dan kita juga memiliki mouse, keyboard, printer yang terkoneksi pada USB controller. Kita anggap saja di sini mouse, keyboard, dan printer merupakan bagian hardware yang dapat dihubungkan dengan USB. Sedangkan monitor di sini
terkoneksi pada video adapter. Lalu dan adapter ini bertanggung jawab atas bagaimana monitor ini bekerja. Lalu juga kita punya CPU, dan untuk garis-garis ini, garis yang menghubungkan ini, kita anggap bisa disebut juga dengan command bus sebagaimana yang terdapat di sini, dan command bus ini terkoneksi pada memori. Selanjutnya adalah dari diagram sebelumnya dapat kita tarik tiga poin yang bisa kita simpulkan, yaitu poin pertama, setiap device controller bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Lalu yang kedua, device controller dapat mengeksekusi untuk siklus memori secara bersamaan. Jadi, berdasarkan gambar sebelumnya, semua hardware akan terkoneksi pada memori controller. Ini dikarenakan kapanpun sesuatu harus dieksekusi atau dimuat, semua harus dimuat pada memori utama seperti pada RAM. Memori utama tidaklah unlimited, melainkan memiliki batas kapasitasnya, seperti yang tertera pada desktop atau laptop kita. Untuk setiap eksekusi yang harus dilakukan, device controller atau adapter dapat menangani ini dan akan dimuat ke dalam memori utama. Semua device controller dapat dijalankan bersamaan atau semua dapat dieksekusi dalam satu waktu yang sama. Poin yang ketiga yaitu untuk memastikan akses yang teratur ke memori, disediakan memori controller yang berfungsi untuk menyinkronkan akses ke memori. Kita juga perlu memastikan bahwa semua perangkat mendapat alokasi memori yang cukup, sehingga kita dapat memuatnya dan mengeksekusinya dengan baik tanpa ada masalah. Di sini kita memiliki memori controller yang memastikan semua controller atau device mendapatkan akses ke memori yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu pada struktur sistem komputer terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui, seperti bootstrap program. Program awal yang berjalan pada komputer saat dinyalakan atau diboot ulang itu dinamakan bootstrap program. Bootstrap program adalah program pertama kali yang dijalankan saat kita menghidupkan atau mereboot komputer kita. Seluruh sistem operasi tergantung pada program bootstrap untuk bekerja dengan benar saat memuat sistem operasi. Lalu di manakah letak bootstrap program itu? Bootstrap program disimpan di dalam ROM. Program bootstrap adalah bagian dari ROM. ROM sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk menyimpan data secara permanen dari sistem operasi, aplikasi, dan data lainnya, dan tidak akan berubah setiap detiknya. Lalu untuk poin yang ketiga mengenai bootstrap program adalah mengetahui bagaimana memuat operating system dan mulai menjalankan sistem operasi tersebut. Karena bootstrap adalah program pertama yang dijalankan ketika suatu komputer dinyalakan, agar semua proses dapat berjalan dengan sempurna, maka bootstrap harus mengetahui bagaimana cara memuat operating system dan mengetahui di mana operating system itu berada saat memulai untuk mengeksekusi sistem tersebut. Lalu untuk poin selanjutnya mengenai bootstrap program adalah terletak dan dimuat di dalam memori kernel operating system.
kernel kernel adalah jantung dari operating system dan merupakan bagian utama dari operating system dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada sistem kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan saat komputer pertama kali dijalankan. Kernel menangani fungsi-fungsi selanjutnya atas proses penyiapan komputer dari sejak komputer dinyalakan. Karena akses terhadap hardware terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakan suatu bagian dari hardware tersebut. Selanjutnya, untuk istilah yang kedua adalah istilah interrupt. Interupsi adalah terjadinya sesuatu biasanya ditandai dengan interupsi dari hardware atau software. Jadi, CPU selalu melakukan sesuatu pekerjaan. Ketika CPU sedang melakukan tugasnya, terkadang software atau hardware dapat melakukan interupsi pada CPU. Interupsi adalah suatu permintaan khusus dari mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dulu apa yang sedang ia jalankan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Poin yang kedua mengenai interupsi adalah perangkat keras dapat memicu interupsi kapan saja dengan mengirimkan sinyal ke CPU, biasanya melalui sistem push. Kita memiliki banyak hardware dalam sistem komputer kita. Hardware tersebut dapat memicu terjadinya interupsi dengan mengirimkan sinyal ke CPU melalui sistem bus. Jadi, melalui sistem push inilah hardware dapat mengirimkan sinyal interupsi dan CPU akan menghentikan apapun yang sedang ia kerjakan dan mengeksekusi terlebih dahulu apa yang ada di interupsi. Untuk istilah ketiga yang perlu kita ketahui adalah system call. Perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan proses khusus yang disebut dengan system call. Jadi, jika sebuah software yang memicu terjadinya sebuah interupsi, maka hal tersebut dapat disebut dengan system call. System call adalah cara program untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Program komputer membuat sebuah panggilan sistem ketika ia membuat permintaan ke kernel sistem operasi. System call menyediakan layanan operating system kepada program pengguna melalui application program interface yang menyediakan interface antara proses dan sistem operasi. Untuk memungkinkan proses tingkat pengguna meminta layanan dari sistem operasi, panggilan sistem atau system call adalah satu-satunya titik masuk ke dalam sistem kernel. Semua program yang membutuhkan sumber daya harus menggunakan system call. Lalu slide selanjutnya. Operating system dirancang untuk melayani dua tujuan dasar, yaitu tujuan pertama adalah mengontrol alokasi dan penggunaan sumber daya sistem komputasi di antara berbagai pengguna dan tugas. Untuk tujuan dasar yang kedua adalah menyediakan interface antara hardware dan pemrogram yang menyederhanakan dan membuat layak untuk pengodahan, pembuatan debugging program aplikasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.